الحمد لله القوي العظيم يدبر خلقه كما يشاء بحكمته فهو الفعال لما يريد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القهار فلا صيد له ولا نذير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أحق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن Ma'asyiral muslimin jemaah rahimakumullah. Mari kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian. Sehingga alhamdulillah sampai pada hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat dan dapat melaksanakan aktivitas kita selaku hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersalawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi washabihi. Mudah-mudahan dengan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah, apa yang kita laksanakan dalam kehidupan kita ini senantiasa sesuai dengan apa yang disunnahkan oleh beliau. Ma'asyiral muslimin jemaah rahimahumullah. Salah satu harapan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa dan permohonan kita diijabah. Oleh karena itu, setiap ibadah yang kita lakukan seakan-akan tidak sempurna ibadah kita jika kita tidak menyertakan dengan doa. Doa itu juga yang meneguhkan hati kita di dalam setiap ibadah yang kita lakukan, bahwa apa yang kita lakukan insyaallah akan diterima, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang saya jadikan muqaddimah tadi adalah petunjuk tentang bagaimana permintaan hamba kepada Tuhannya. Firman Allah, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Kalau hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku, katakan kepada mereka, aku sangat dekat kepadanya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Akan aku perkenankan permintaannya jika dia berdoa. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaklah mereka itu melaksanakan apa yang saya perintahkan kepadanya dan beriman sungguh-sungguh kepadaku. La'allahum yarshudun. Mudah-mudahan mereka itu senantiasa mendapatkan keuntungan dalam hidupnya. Jemaah rahimahullah. Seorang ulama besar bangsa Irak
yang bernama Ibrahim bin Adham. Beliau itu menyampaikan dalam sebuah nasihatnya bahwa permohonan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 10 hal. Artinya ada 10 hal yang akan menjadikan doa hamba ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ibrahim bin Adham, ini bukan hadis. Seorang ulama yang menyampaikan nasihatnya di dalam sebuah tulisan beliau. Yang pertama disebutkan di situ, dia mengatakan araftumullah wa lam ta'budu haqqahu. Kalian kenal Allah Subhanahu wa taala, tapi kalian tidak mau melaksanakan kewajiban. Kalian melaksanakan ibadah, tetapi kadang-kadang ibadah yang kalian laksanakan tidak sesuai dengan apa yang Allah tuntunkan kepada kita selaku hamba-Nya. Kalau kita melihat ke dalam diri kita masing-masing tentang bagaimana kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang terjadi hal-hal yang seperti itu. Kita diingatkan oleh Ibrahim bin Adham ini, mudah-mudahan pengakuan kita bahwa kita hamba Allah Subhanahu wa taala dan mengabdi kehadiratnya, maka apa yang kita lakukan mudah-mudahan tidak keluar dari ketentuan yang ada. Karena kadang-kadang budaya di mana kita hidup, kadang-kadang budaya itu yang mendominasi bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita harus selalu kembalikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, yang kedua yang beliau sampaikan yang menjadi penyebab kenapa doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih." Kalian senantiasa membaca Al-Qur'an, tetapi kalian tidak mengamalkan isi Al-Qur'an itu. Ini adalah salah satu kekhawatiran Rasulullah SAW ketika beliau masih hidup, yang kita baca dalam hadis-hadis beliau yang ada. Kekhawatiran beliau dia sebutkan 1400 tahun lebih yang telah silam, yang mengatakan kelak di kemudian hari akan terjadi pada umatku di mana Al-Quran itu tinggal tulisan. Yang majma'ah rahimahullah. Ini tidak berarti bahwa tidak ada lagi orang yang bisa membaca Al-Quran ketika itu. Al-Quran senantiasa dibaca, senantiasa diperlombakan. Bacaan diperindah, tetapi terkadang apa yang kita baca itu tidak kita laksanakan. Al-Quran mengatakan haram, kita mengatakan halal, atau sebaliknya. Pertimbangan apa ini? Pertimbangan bagaimana kehidupan dunia kita. Oleh karena itu, perintah membaca Al-Quran karena adalah kewajiban terhadap tiap-tiap umat Islam, bukan hanya sekadar untuk bisa dibaca, tapi bagaimana kita bisa mengamalkan apa isi Al-Quran itu. Kemudian yang ketiga yang menjadi penyebab doa kita tidak dijawab oleh Allah, kata Ibrahim bin Adham yang mengatakan idda'atum haqqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnatahu.
Kalian telah menyatakan cinta kepada Rasulullah, tapi kalian meninggalkan sunnah-sunnah beliau. Sunnah beliau itu, apa yang termaktub di dalam hadis-hadis beliau, itu yang disampaikan kepada kita oleh para ulama kita. Kadang kita malah berselisih, berbeda pendapat tentang sebuah hadis. Tapi yang penting, bagaimana kita mengamalkan itu sesuai dengan keyakinan kita, dan kita berharap mudah-mudahan tidak bertentangan dengan apa yang disunnahkan Rasulullah dalam kehidupan kita. Pengakuan cinta kepada Rasul harus dibuktikan dengan bagaimana kita bisa mengamalkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berjamaah, sunnah beliau bagaimana ketika berjamaah, itu mesti dipenuhi. Sampai kepada hal yang sekecil-kecil dalam kehidupan kita, ada contoh-contoh dari Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya yang keempat, yang menjadikan doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, "Ida'aitum udwana syaitan wa ati'tumu." Kalian menyatakan bermusuhan dengan syaitan, tetapi ternyata kalian malah taat kepada syaitan itu sendiri. Ini kadang-kadang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau aturan itu akan menjadikan kehidupan kita sulit, maka kadang-kadang kita beralih. Setan itu adalah perbuatan. Wujudnya setan itu adalah jin dan manusia, seperti dalam Al-Quran yang biasa kita baca. Manusia sekalipun kalau perbuatannya itu perbuatannya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak dicontohkan oleh Rasulullah, itu namanya perbuatan syaitan. Jadi manusia bisa menjadi setan, bukan hanya jin yang bisa menjadi syaitan. Kelima, yang menjadi penyebab doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibrahim bin Adham, "Idda'aitum najaha minan nar wa ramaitum anfusakum ilaiha." Kalian berdoa agar diselamatkan dari api neraka, kata beliau, tetapi kalian malah melemparkan diri kalian ke dalam neraka itu sendiri. Yang majmur rahimahumullah. Yang keenam, yang menjadi penyebab, kata beliau, kenapa doa kita tidak dijawab oleh Allah, dia mengatakan, "Idda'aitum dakhulan al-jannah wa lam ta'malu." Kalian berseru ingin masuk surga, tapi kalian tidak mau mengamalkan apa-apa yang akan membawa kita ke dalam surga itu sendiri. Yang ketujuh, kata beliau, yang menyebabkan penyebab kenapa doa kita tidak dijawab oleh Allah, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'idu ilaihi. Kalian mengatakan bahwa kematian itu pasti datang, tapi kalian tidak mau bersiap-siap untuk menghadapi kematian itu. Kita yakin setiap saat kita melihat orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita berusaha untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian itu, karena keyakinan kita setelah kematiannya terjadi di dunia ini akan ada kehidupan, dan kehidupan sesudah itu adalah kehidupan yang abadi. Dan itu memang memerlukan persiapan dari kita, dan kita hanya berharap mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai bentuk doa kepada Allah Subhanahu wa taala dijawab. Berikutnya yang menyebabkan kenapa doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan, "Istaghaltum bi uyubi akwanakum wa la taruna bi uyubi anfusikum." Kalian sibuk
menceritakan, membicarakan aib orang lain. Tetapi kalian, kata beliau, tidak mau melihat aib yang ada di dalam dirimu sendiri. Ghibah setiap saat kita lakukan, dan ghibah yang kita lakukan itu bukan kebaikan orang yang kita ghibah, tetapi selalu kejahatan atau keburukan orang lain. Ini Rasulullah sangat memberikan pelajaran kepada kita supaya tutup aib orang lain. Tapi kita kadang-kadang enak sekali membicarakan aibnya orang lain, sementara pasti aib yang ada di dalam diri kita tidak mau mengungkitnya sama sekali. Berikut yang ke-9, yang mengatakan penyebab doa kita tidak dijawab oleh Allah, akaltum nikmata rabbakum wa lam tashkurulah. Kalian senantiasa menikmati rezeki yang Allah berikan kepada kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada manusia, tetapi kata beliau, kita tidak mampu mensyukuri nikmat itu. Apakah itu bentuknya harta benda, pangkat, jabatan, dan lain-lainnya? Itu nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Mudah-mudahan harta yang Allah limpahkan kepada kita tahu bahwa apa yang Allah berikan kepada kita itu adalah bagian orang lain sebagian. Pangkat dan jabatan yang kebetulan kita miliki itu adalah bagaimana bisa menjadikan orang lain mendapatkan kebahagiaan dengan jabatan yang kita miliki. Doa kita akan ditolak oleh Allah jika kita semena-mena dalam menggunakan harta, kekayaan, pangkat, dan jabatan. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 yang Ibrahim bin Adham sampaikan tentang bagaimana doa kita tidak dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, idfanantum mautakum wa lam tastabiru bihim. Kalian turut menguburkan mayat, tetapi kalian tidak mau mengambil ibarat atau contoh-contoh. Jemaah sekalian, kita melayat orang yang mati, orang yang meninggal, ikut mensolatkan, mengantar lagi ke kuburan, tetapi kadang-kadang kita tidak bisa mengambil contoh-contoh ibarat-ibarat dalam kehidupan ini dan menghadapi kematian itu. Kata Ibrahim bin Adham, jika 10 ini terjadi pada diri kita, jangan berharap doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, harapan terbesar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana doa kita bisa dijawab. Karena jika doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah petunjuk bahwa kita akan mendapatkan kehidupan yang baik sesudah kehidupan dunia itu, yaitu akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim fastaghfiruhu wa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatul tayyibin. Alhamdulillahi hamdan katsiran wa aman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bi rububiyyatihi wa iqaman biman jahada bihi wa kafar. Wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا
taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad taqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa'lamu anna Allaha ma'akum bi amrin bada fihi bi nafsi wa kana bi malaikatihi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jemaah sekalian, sebagai kesimpulan untuk mengingatkan kita kembali tentang apa yang menjadi penyebab doa kita tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita melaksanakan kewajiban kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan yang ada. Al-Quran yang kita baca, mari kita amalkan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Sunnah Rasul yang kita ketahui pasti kebenarannya, mari kita kerjakan. Syaitan yang kita anggap musuh yang nyata bagi kita usahakan bagaimana kita bisa menghindari itu. Hindari penyebab jalan ke neraka, kenali jalan ke surga, persiapkan diri untuk menghadapi kematian, hindari ghibah dan membicarakan aib orang lain, syukuri nikmat yang Allah berikan dan ambil pelajaran terhadap kematian yang terjadi. Insya Allah dengan senantiasa berupaya maksimal dari kita, sekalipun kita melakukan kekurangan, karena yakin bahwa manusia itu tidak ada yang perbuatannya baik 100%, tapi harus diingat juga bahwa juga tidak ada manusia yang buruk 100%. Kita manusia ini, iman kita kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang sesuai dengan keadaan yang kita alami. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita baca dapat mengarahkan jalan kita untuk senantiasa kembali kepada jalan yang benar dalam rangka untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan kita dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijabah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadir ajal. Allahumma ansur man nasara ad-din wa hzur man hadara al-muslimin wa 'amma kalimataka fi yawmiddin. Allahumma ighsil qulubana bi ta'atika waj'alna ahlan litab'ati li rasulikal karim wa 'anni 'alaina bima an'amta 'ala ibadika as-salihin. Allahumma rabbana awza'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa na'mal shalihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar.